Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kita boleh ada di akhir pekan ini, Sabtu 27 September 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu. Pagi ini kami boleh memasuki hari yang baru, semua hanya oleh perkenanan Tuhan. Saatnya kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat oleh kuasa Roh-Mu yang kudus untuk mengerti dan melakukan firman-Mu senantiasa dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Seorang pemuda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, pemuda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah meninggal. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Eutikus adalah seorang pemuda di Troas yang sedang beribadah bersama dengan jemaat di kota itu, di mana Paulus memberitakan firman Tuhan dan melakukan perjamuan kudus bersama dengan mereka. Dikatakan bahwa karena terlalu lama Paulus berbicara, yaitu sampai tengah malam, maka tidak heran jika Eutikus tertidur karena lelah dan mengantuk. Akibatnya Eutikus terjatuh dari lantai 3 dan dinyatakan meninggal. Namun Paulus dipakai Tuhan untuk membangkitkan dia, sehingga mujizat Tuhan terjadi atas Eutikus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang terjadi atas Eutikus, khususnya soal tertidur saat ibadah, adalah hal yang seringkali juga terjadi dalam gereja masa kini. Kita diingatkan oleh firman Tuhan agar menjadi umat yang memiliki kesungguhan untuk datang beribadah kepada Tuhan, memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah tertidur dalam ibadah-ibadah kita. Di sisi yang lain, Eutikus yang tertidur saat beribadah pada waktu itu adalah kejadian yang sangat wajar, karena dikatakan bahwa ibadah yang dilakukan pada saat itu terlalu lama. Paulus berbicara terlalu panjang sampai tengah malam. Sehingga dari firman Tuhan ini kita belajar tentang pentingnya mengemas ibadah-ibadah kita sehingga terlaksana dalam durasi waktu yang tidak terlalu lama, menjadi persekutuan yang menarik dan diminati banyak orang. Memang Paulus tentu punya maksud ketika dia berbicara dengan begitu lama. Tetapi ketika firman ini diterapkan dalam kehidupan bergereja masa kini, tentunya kita harus menyesuaikan dengan kondisi kehidupan kita saat ini, di mana sebagai pelayan-pelayan Tuhan, secara tersirat firman Tuhan mau mengingatkan kita agar kita senantiasa mempersiapkan pelayanan kita dengan maksimal, memperhatikan setiap detail unsur-unsur peribadahan, baik musik, liturgi, dan sarana-sarana penunjang ibadah kita. Dan di atas semuanya itu, pemberitaan firman Tuhan sebagai dasar persekutuan juga sangat penting untuk digumuli dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkan. Mari Bapak Ibu Saudara, khususnya kita yang terlibat dalam pelayanan gereja Tuhan, apapun bagian kita dalam pelayanan kita di masing-masing gereja atau komunitas rohani di mana kita ada, kiranya kita semua adalah hamba-hamba yang senantiasa tekun melakukan pelayanan yang terbaik dengan persiapan yang terbaik, sehingga jemaat terlayani dengan baik. Mereka semangat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak tertidur, tetapi mereka sungguh-sungguh merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan
dan sesama. Tuhan Yesus dipermuliakan dalam setiap persekutuan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah yang telah memanggil kami dalam pekerjaan kudus-Mu. Engkaulah yang mempercayakan kepada kami tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Mampukan kami untuk tekun melaksanakan pelayanan dengan baik, agar melalui pelayanan kami Engkau dipermuliakan. Berkati kami sebagai jemaat-Mu agar juga selalu memiliki kerinduan untuk mendengar firman-Mu dan menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar, kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan Verse of the Day hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berakhir pekan. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah, baik di hari ini maupun di hari esok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.